Siap gerak. Hormat gerak. Baik, selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Kalau ibu katakan selamat pagi, jawabannya seperti apa? Pagi. Pagi. Semangat ya. Oke, Bu. Oke, kita ulang. Selamat pagi. Pagi. Oke, nah, karena kita sudah mulai dengan semangat, ibu mau sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita awali dengan doa pembukaan dulu. Yang pimpin doa si Renata. Silakan Renata. Baik, kita awali dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Renata. Baik, nah untuk hari ini Ibu ada satu pertanyaan. Oke? Nah, pertanyaannya, kira-kira kalian pernah nggak dalam membaca buku atau mungkin ketika melihat TikTok atau mungkin melihat YouTube mendengarkan atau membaca sebuah peristiwa sejarah? Pernah? Pernah. Oke. Untuk di kelompok ini pernah nggak? Pernah. Oke. Nah, sekarang silakan ambil handphonenya masing-masing. Ibu mau kalian ketik di handphone kalian. Oke, silakan diambil handphonenya masing-masing. Ketik Mentimeter.
sedikit. Tapi sebelum kita masuk akhir ada request nih dari Okezoners. Kita ini kebanyakan penontonnya mahasiswa dan siswa-siswa sekolah. Nah, mereka tuh sering suka bertanya ketika kita review akan mengadakan jadi sejarawan itu gimana? Semua orang itu kayak gimana? Apa harus sekolah dulu? Apa bisa nih otodidak kan ke sekolah? Saya mau belajar sejarah, bisa nggak disebutkan sejarah? Kalaupun harus sekolah, sekolahnya mana? Gimana lebih ke mereka ingin sejarah, bagaimana sejarawan itu bisa berada di sekolah? Bisa di profesi? Ya. Mungkin bisa dikasih tips di mana? Iya, ada sekolah khusus ya sejarawan itu di beberapa universitas besar di Indonesia maupun di luar Jawa sudah ada jurusan sejarah untuk program studi sejarah untuk level S1 kami. Dan pendidikan itu ada itu menjadi guru sejarah. Kalau yang non pendidikan ya jadi peneliti sejarah, penelitian yang tertentu pada kebenaran jujur pada fakta sejarah itu akan bisa menjaga bangsa ini dari ketersesatan. Karena sekarang ini banyak sekali manipulasi sejarah sengaja juga kepentingan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik tertentu. Banyak ini sekarang juga, terutama yang karena ini kecenderungan meningkatnya politik identitas, lalu dengan politik kelompok golongan. Untuk menguatkan posisi golongan itu tidak jarang mereka memanipulasi sejarah. Sehingga itu yang membuat kita sesat nantinya sebagai bangsa yang sebetulnya pengkhianat kalau dianggap pengkhianat. Nah itulah yang mengapa sejarah itu mungkin terakhir bagi saya itu bagi sejarawan mari speak up perdoman sejarah hal yang seperti tidak faktual dan harus kita pangkas harus perangi dalam masyarakat kita bersama. Jadi kita bisa bersejarah bagi yang mau jadi sejarawan, bagi yang mau sekolah sejarah dan tertarik dengan sejarah-sejarah bisa ikut rekomendasi dari Mas Mariana. Oke Mas, mungkin waktu juga udah panjang banget ini. Kesimpulan dari saya sendiri adalah momentum dari pengembalian pendidikan ini dan trigger bagi lebih memperdalam asal-usulnya sebelum dan bagaimana itu untuk meningkatkan nasionalisme dalam merayakan kemerdekaan kita sekarang. Ya. Mungkin sekian saja dari saya. Oke, saudara, salam kemerdekaan. Salam kemerdekaan. Baik, itu tadi ada sedikit tips yang dikasih bagaimana menjadi sejarawan. Kira-kira untuk anak-anak ibu ada yang mau jadi sejarawan? Di sini ada yang mau jadi sejarawan atau mau jadi seorang penulis sejarah? Ada? Tidak ada yang mau jadi sejarawan? Oke, semoga nanti setelah kita belajar ini ada dari kalian yang mungkin tertarik, walaupun tidak mau jadi sejarawan tapi mau menguliti bagaimana sejarah-sejarah di Indonesia, ya. Oke, nah berikutnya Ibu akan memperkenalkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik. Tapi sebelum Ibu menjelaskan tujuan, coba kita perhatikan. Kita menganalisis fakta, ya. Nah, ini adalah salah satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia. Jadi penelitiannya itu adalah membeda buku teks sejarah di SMA sejarah pada masa Orde Baru dengan buku teks pada masa reformasi. Pada masa era Orde Baru kira-kira siapa presiden kita? Era Orde Baru. Era Orde Baru. Soeharto. Sedangkan ketika masuk kita ke
pendidikannya si Soeharto dengan setelah kita masuknya reformasi, setelah lengsernya si Soeharto. Ternyata ada perbedaan. Ada perbedaan penulisan sejarah ketika di dalam era Soeharto dan ketika era reformasi. Nah, coba kita lihat di mana ya perbedaannya di teksnya. Kalau kita baca ya, ada demokrasi terpimpin, terdapat perbedaan dari transisi kurikulum era Orde Baru ke reformasi, sehingga buku teks peralihan ini hanya singkat menjelaskan narasi tersebut. Oke, dengan demikian bahwa narasi pemikiran Soekarno era Orde Lama tetap ada pada buku teks era Orde Baru maupun reformasi. Harapan dari peneliti adalah agar kedepannya dalam proses penyusunan buku teks sejarah mengutamakan segi fakta yang ada pada buku sejarah hasil dari penelitian sejarah. Kemudian guru juga dapat mengembangkan dari buku penelitian sejarah. Kalau kita analisis dari fakta ini, kira-kira apa perbedaan yang terdapat? Ini tidak dijelaskan secara gamblang nih, tapi tersirat. Kira-kira apa perbedaannya? Ada yang mau ngasih pendapat? Apa perbedaannya rupanya? Ada yang mau kasih pendapat? Buku teks sejarah Indonesia di era Orde Baru dengan di era reformasi. Makanya disebut harapannya. Harapannya peneliti agar kedepannya menyusun itu sesuai dengan fakta katanya. Berarti ada tanda tanya. Apakah yang era sebelumnya itu tidak berdasarkan fakta? Atau seperti tadi yang dijelaskan dalam video kan, untuk mempertahankan keuntungan atau kepentingan kelompok tertentu, ya kan? Nah, kira-kira di sini coba satu orang. Ada nggak yang mau kasih pendapatnya? Coba kita analisa. Kira-kira apa perbedaannya? Oke, silakan Emi. Sebelum berdiri. Dari kalau saya bukan kalau yang dari reformasi dan juga dari reformasi baru, ini kan perbedaannya seperti yang disampaikan dari faktanya. Jelaskan bahwa keaslian itu kayak fakta di zaman-zaman dulu itu apa benar dan sampai sekarang. Makanya para peneliti sekarang itu dia menyarankan peneliti-peneliti itu agar memastikan penelitian dilakukan itu sesuai dengan fakta atau kebenaran yang dapat dibuktikan oleh itu. Berarti kalau kesimpulannya di era Orde Baru, bagaimana menurut teks sejarahnya? Bagaimana perbedaannya dengan di reformasi? Menurut Ibu? Kalau di Orde Baru Bu, buku teks sejarahnya seperti ini, sedangkan di reformasi terjadi perubahan yang seperti ini. Menurut apa perbedaannya kalau dilihat dari sini? Kalau demokrasi terpimpin itu kan Soekarno. Pemikiran Soekarno itu di era Orde Lama. Ketika masuk Orde Baru bagaimana? Gambaran buku sejarahnya dan ketika di reformasi. Secara singkat saja. Berarti terjadi ada perbedaan, ya kan, Kemi? Oke, antara ada yang ditutup-tutupi dan ada yang memang faktual berdasarkan fakta. Makanya ditekankan di sini peneliti atau si penulisnya itu harus berdasarkan fakta, ya kan? Nah, jadi dalam penelitian ini di Orde Baru itu pemikirannya si Soekarno tentang Pancasila itu agak dipiskan atau disingkirkan untuk mempertahankan kelompok tertentu. Kelompok tertentu yang dimaksud itu adalah era Orde Baru, ya. Nah, sedangkan ketika masuk kita ke reformasi, pemikiran si Soekarno itu digali kembali. Bagaimana sih pandangan Soekarno terkait Pancasila, terkait keadilan itu di era reformasi? Setelah si Soeharto itu sudah mulai runtuh, masuk kita ke era reformasi. Makanya tadi dikatakan di video yang kita tonton sebelumnya bahwa seorang sejarawan itu harus menuliskan sesuai
karena dia berkaitan dengan sudut pandang si penulis. Makanya terjadi perbedaan di teks sejarah itu, dan juga nanti di penelitian itu tergantung dari sudut pandang si penulis. Oke, dalam penulisan sejarah dan memahami manfaatnya dalam kehidupan nyata. Nah, jadi nanti kita akan membuat apa sih kira-kira manfaatnya dalam kehidupan nyata. Dalam kehidupan kita sekarang ini apa manfaatnya setelah kita mengenali bagaimana perbedaan historiografi tersebut, bagaimana ciri-cirinya, dan perbedaan sudut pandang si penulis tersebut. Dan kira-kira kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa manfaatnya, ya kan? Oke, nah historiografi. Nah, sebenarnya ini di minggu lalu kita sudah sudah jelaskan apa itu historiografi, bentuk-bentuknya, ya kan? Nah, kita masuk yang historiografi tradisional. Coba satu orang menjelaskan historiografi yang tradisional itu yang bentuknya seperti apa? Historiografi, oke, dari kelompok ini mungkin si Gesrido, silakan Gesrido, berdiri. Silakan Gesrido, kasih tanggapannya. Historiografi tradisional, menurutku Bu, historiografi tradisional itu contohnya kayak gini, yang menceritakan tentang ini, gitu. Silakan. Ayo, Gesrido. Historiografi tradisional. Ini kan kita belajar ya, jadi kalau salah pun sebenarnya tidak menjadi masalah, ya kan? Silakan. Historiografi tradisional, menurut saya. Oke. Ada dari kelompok ini historiografi tradisional, atau mungkin contohnya apa? Apa contohnya historiografi tradisional? Kalau historiografi tradisional itu menceritakan tentang apa dia? Menceritakan tentang kerajaan, tentang kesultanan, bagaimana silsilahnya, bagaimana kondisi kerajaannya, sosial budayanya, ya kan? Bagaimana sistem politiknya. Berarti apa contohnya? Apa contohnya? Apa contoh bukunya? Apa contoh teks sejarahnya? Contohnya tentang apa? Ya, masa hidup dan sama-sama dari historiografi tradisional itu menurut saya itu kayak seperti menceritakan sama-sama dan juga babak atau bacaan tentang kesultanan. Oke. Menceritakan tentang Kesultanan Hindu-Buddha, babat tanah Jawi atau babat tanah Jawa, menceritakan bagaimana silsilah kerajaan-kerajaan, runtuhnya kerajaan di Pulau Jawa. Itu yang tradisional, ya. Nah, sekarang kita masuk. Ini contohnya ya, ini contoh penulisan yang tradisional. Jadi ini sebelum masuknya kolonialisme, sebelum Indonesia merdeka. Oke, nah itu salah satu contoh penulisan babat tanah Jawi yang ditulis oleh W.L. Olcott. Oke, next, selanjutnya masuk kita ke historiografi kolonial. Apa contohnya historiografi kolonial? Penulisannya. Nah, kalau historiografi kolonial berarti kan dia dari sudut pandangnya si negara yang datang ya, negara si kolonialisme. Ya, misalkan kita dikuasai oleh negara Inggris. Penjajah Inggris menuliskan cerita sejarah atau menuliskan bagaimana kondisi di lingkungan yang dijajahnya. Maka itu masuk dalam penulisan
Ya. Nah, yang paling sering kita dengar ya, yang terakhir, History of Java. Siapa yang menuliskan? Nah, ini dituliskan oleh si Thomas Raffles. Thomas Raffles ini berasal dari mana? Dari Indonesia atau dari luar? Dari luar. Dia adalah berasal dari negara kolonial. Berarti untuk teks sejarah kolonial itu dituliskan oleh siapa yang menuliskan? Negara orang Indonesia atau orang luar? Dari orang luar atau negara-negara kolonial yang datang ke Indonesia. Itulah historiografi kolonial. Kalau tadi historiografi yang tradisional itu menceritakan tentang kerajaan. Next, yang ketiga. Ini contohnya ya, yang ditulis oleh Thomas Raffles. Oke, terakhir, historiografi nasional. Tadi kan tradisional itu sebelum masuknya penjajah ya. Kalau kolonial setelah masuknya penjajah. Jadi era kolonial itu. Sekarang setelah, kalau dia disebut dengan historiografi yang nasional berarti zamannya ini kapan? Setelah kemerdekaan. Oke. Nah, contohnya bisa kita lihat sang merah putih. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Oke, next kita masuk ke proyek kelompok. Oke, coba dikeluarkan tulisan kamu. Nah, di sini akan dibagikan kertas HPS-nya. Sebelum kalian kerjakan di kertas karton, usahakan buat dulu, catat dulu di sini di kertas HPS biar nanti di sini tidak coret-coret. Jadi sudah fix dulu yang di kertas HPS-nya, baru pindahkan di sini. Oke? Jadi di dalam kelompok itu harus ada kerjasama, harus ada kolaborasi, tidak kerja sendiri-sendiri. Ya, harus aktif bertanya. Nah, apa yang mau kita kerjakan? Yang pertama, perhatikan, setiap kelompok mengidentifikasi salah satu contoh historiografi yang sudah ditentukan. Jadi, di dalam kelompoknya Bung Hatta, kira-kira apa contoh historiografinya? Ya, misalkan di kelompoknya Bung Hatta, mereka ini membuat menganalisis tentang apa ya? Kira-kira kalian babat tanah Jawi. Itu yang mereka analisis. Nah, kemudian Bung Hatta ini juga akan menjelaskan sudut pandangnya, sudut pandang si penulis. Jadi seolah-olah untuk poin yang nomor 2 ini, kalian membayangkan seolah-olah kalian lah yang menuliskan teks sejarah tersebut. Jadi pahami pemikiran si penulis. Itu maksudnya di poin yang kedua ini ya. Apa sudut pandangnya? Jadi kalian buatlah nanti di poin yang kedua ini menurut sudut pandang si penulis. Jadi kalian harus masuk ke dalam emosionalnya si penulis tersebut. Apa ya maksud dari si penulis ini? Maksud dari teks tersebut? Dia mau menulis ini apa ya tujuannya? Contohnya kalau babat tanah Jawi kan terkait tentang kerajaan, berarti si penulisnya ingin supaya si raja bisa mempertahankan posisi kedudukannya, sehingga dia menuliskan ini supaya dia sebagai raja tetap dikenang. Contoh dari kerajaan Mataram dituliskannya tentang silsilahnya supaya dia tetap dikenang sebagai raja untuk mempertahankan posisinya sebagai raja. Jadi nanti kalian di poin yang kedua ini seolah-olah kalianlah yang menjadi penulis, ya. Next, yang ketiga, menghubungkan makna teks tersebut dalam kehidupan nyata. Kira-kira apa maknanya yang bisa kalian petik untuk kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Contoh tadi yang misalkan babat tanah Jawi. Kira-kira dari teks tersebut apa yang bisa kalian dapatkan? Dan dari sudut pandang si penulis ini, kalau kalian menganalisis sudut pandangnya, apa ilmu yang bisa kalian petik dari sudut pandang si penulis tersebut?
Jadi buat dulu nanti di sini coret-coretannya kita membuat dalam bentuk peta konsep ya di kertas karton yang sudah kalian sediakan. Ada pertanyaan? Ada? Hands up dari kelompok Hiroshima. Ada pertanyaan? Tidak. Cicero, ada pertanyaan? Kelompok Cicero ada? Tidak ada. Doli? Ada pertanyaan Doli? Tidak. Oke, berarti sudah paham tugasnya ya. Oke, Kenny silakan. Oke, poin-poinnya gitu ya. Nah, kalau untuk poin-poinnya itu silahkan kreativitasmu sendiri. Boleh kamu buat per poin-poin, boleh kamu buat dalam bentuk paragraf. Tapi ingat 3 poin ini harus jelas. Jadi buatlah nanti seperti ini ya. Nah, inilah judul besarnya. Judul besarnya nanti kamu buat di sini, misalkan Babat Tanah Jawi. Buat dulu judul teks sejarah dulu ya. 3 poinnya itu harus ada. Misalkan ini yang poin pertama, poin 1. Kamu jelaskan, boleh kamu buat dia per poin-poin. Yang kedua, sudut pandangnya. Analisis sudut pandang si penulis. Ya, di sini sudut pandang penulis. Oke, baru yang ketiga itu adalah makna untuk kehidupan sehari-hari. Ya, ini yang untuk Babat Tanah Jawi ini si penulisnya asli ya. Jadi bukan si penulis setelah turunan dituliskan lagi dengan orang lain, tidak, si aslinya. Contoh tadi yang kayak si Raffles tadi, ya, History of Java. Berarti sudut pandang si Raffles itu yang kita analisis, bukan penulis turunan.
Kalau tanya Jawi cocok kan?
Tiga poin yang utama di sini ya. Yang sudah dapat poin 1 langsung dipilih garisnya.
Gambarnya jangan Waktunya 6 menit lagi. Oh,
Yang menjelaskan boleh ganti-gantian. Boleh. Tapi kan menjelaskan bisa kontribusinya ya, biar sudah mencari waktu. Oke. Nah, perhatikan kelompok Hiroshima. Oke, silakan mulai. Iya. Baik teman-teman, kami dari kelompok Cicero. Di sini kami mengambil contoh dari historiografi kolonial yaitu History of Java karya Thomas S. Raffles. Buku History of Java adalah sebuah karya monumental yang ditulis oleh Thomas Stamford Raffles dan diterbitkan pada tahun 1817. Buku ini berisi deskripsi komprehensif mengenai Pulau Jawa, meliputi kondisi geografis, sejarah, budaya, masyarakat, bahasa, agama, pertanian, hingga adat istiadat penduduk Jawa yang mencakup periode dari prasejarah hingga masa kolonial. Tujuan Thomas Stamford Raffles menulis History of Java adalah untuk mendokumentasikan dan mempromosikan keindahan dan keunikan budaya, geografi, dan sejarah Jawa kepada dunia barat, sekaligus mempromosikan pandangan yang lebih liberal tentang sistem pemerintahan di wilayah tersebut dibandingkan dengan pandangan kolonial Belanda. Buku ini juga menjadi rujukan bagi para penjelajah Eropa menawarkan gambaran lengkap tentang Pulau Jawa. Inti dari identifikasi tentang History of Java ini sendiri bahwa buku ini menjelaskan tentang gambaran dari Pulau Jawa, baik itu dari masyarakat, budaya maupun aspek geografi. Sudut pandang penulis tentang History of Java ini adalah Thomas S. Raffles ingin menjelaskan bahwa Jawa itu memiliki karakter atau ciri khasnya sendiri, dan Thomas S. Raffles ingin menunjukkan tentang Jawa itu kepada bangsa-bangsa di Eropa lainnya. Kesimpulan yang didapat dari buku History of Java karya Thomas S. Raffles ini adalah kita dapat memahami ciri khas dari Jawa dan kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dalam tentang sejarah, budaya, dan masyarakat Jawa, termasuk adat istiadat serta keunikan geografis yang ada di Pulau Jawa tersebut. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok Cicero. Nah, tadi mereka sudah memaparkan ya bagaimana identifikasinya, kemudian apa sudut pandang dari si penulis. Si Raffles ini apa? Jadi si Raffles ini ternyata dia mau memperkenalkan bagaimana kehidupan masyarakat Pulau Jawa, bagaimana sumber daya alamnya yang ingin diperkenalkan kepada negara-negara asing. Kemudian kesimpulannya sudah mereka paparkan. Oke, nah kira-kira dari pemaparan dari kelompoknya Cicero ini ada yang mau kasih tanggapan dari kelompok lain, kelompok Hiroshima atau dari kelompok Bung Hatta? Boleh. Hands up your hand yang mau ngasih pendapat, tanggapannya. Hands up your hands, guys. Oke, Kevin, silakan berdiri sini. Itu kan saya dari perwakilan dari kelompok ATA memberikan tanggapan saya bahwa itu pendampingan itu sudah sangat luar biasa dan juga sangat kompleks.
artinya secara garis besarnya lah ya, kalian bisa menceritakan dari segi sederhana prinsipnya dan juga manfaat yang menerima dan akibatnya terkait bapak siapa overall laporan sudah bagus. Baik, terima kasih untuk Yemi. Kita tepuk salut dulu untuk kita semuanya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, nah sekarang Ibu kasih waktunya 1 menit untuk menempelkan ke belakang kelompoknya masing-masing. Silahkan, waktu berjalan. 1 minute. Waktu dipercepat. Itu lapannya ganti-gantian. 1 minute. Waktu cepat. Sana juga boleh. Atau di sini guys. Oh di sini pun boleh. Sini ada yang di sini. Geserkan sini. Kalau tes Ini ada yang ini. Jangan di situ kalian. Kalau nampak itu nanti di video di sini aja. Oke, Bu. Pegang lidah. Di sini. Boleh kelompok di sini. Atau di situ di apa namanya itu ya? Sama dia. Di situ aja boleh. Bisa saya bergerak. Belakang boleh. Apa nggak itu konennya kayak gitu? Agak ke bawah aja nih, agak ke bawah. Oke. SMP sudah Ini yang bawah yang bawah. Dipercepat ya. Langsung digunting aja kayak ini biar cepat. Baik, sekarang waktunya setiap kelompok itu tahu ini, ya. Nah, jadi kalian ada perwakilan yang tinggal di dalam kelompoknya, dekat dengan kantornya ada perwakilan yang
sejarah itu ada memiliki penulis dan penulisnya tersebut memiliki sudut pandang tentang apa yang ditelitinya. Dan kami juga tadi habis melakukan penelitian yaitu bahwa Mataram. Saya sangat senang bisa berkontribusi dengan teman-teman saya. Terima kasih. Oke, selamat datang. Kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Siapkan ketua. Siap, gerak. Hormat, gerak. Siap, Bu.